Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 52. Bertemu lagi kita di hari Rabu. Dan jangan lupa kalian kerjakan tugas agamanya serta tugas yang akan Ibu berikan pada pembelajaran kali ini. Tapi sebelum Ibu memberikan tugas, Ibu harapkan kalian menyimak videonya dengan baik supaya kalian paham apa sih yang akan kalian pelajari hari ini. Nah, kita masih ada di tema 1, subtema 2 yaitu tentang manusia dan lingkungan. Yang akan kita pelajari itu adalah tentang manusianya hari ini. Yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini tentang manusia. Nah, kalian tinggal di negara Indonesia. Apakah kalian tahu berapa jumlah penduduk negara Indonesia? Ya, jumlah penduduk negara Indonesia itu adalah 254 juta jiwa. Banyak bukan? Penduduk tersebut tersebar di hampir 13.466.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Nah, masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Itulah keberagaman budaya atau keragaman yang ada di negara Indonesia. Nah, menurut pendapat Kojayadiningrat, di negara Indonesia ini ada 119 suku bangsa. Wilayah Indonesia ini sangat luas yang mempengaruhi keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Indonesia punya keragaman suku bangsa? Karena wilayah negara Indonesia sangat luas. Keragaman suku bangsa ini akan menentukan keragaman budaya di Indonesia. Jadi karena adanya keragaman suku bangsa itu yang menyebabkan adanya keragaman budaya di negara Indonesia. Penyebabnya apa? Yaitu tadi karena wilayah negara Indonesia yang sangat luas. Berikutnya ada tri kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, pada ini berhubungan dengan keanekaragaman di negara Indonesia. Salah satunya adalah keanekaragaman agama yang ada di negara Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar cara menentukan ide pokok. Harus kita ingat bahwa ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok itu adanya pada kalimat utama. Ide pokok pada setiap paragraf itu biasanya ada satu. Di setiap ide pokok itu adanya, kalau nggak di awal paragraf, dia adanya di akhir paragraf. Setiap ide pokok yang berada pada kalimat utama kemudian dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Jadi dalam satu paragraf itu ada satu ide pokok atau ada satu ide pokok atau satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelasnya. Kalian bisa buka halaman 47 di LKS-nya. Ada teks, ada bacaan yang judulnya Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Berarti ada 3 kerukunan umat beragama di Indonesia. Ada berapa paragraf dalam bacaan ini? Bisa kita lihat ada berapa paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Berarti dalam bacaan ini ada 4 paragraf. Nah, berikutnya bagaimana cara kita menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kita lihat paragraf pertama. Ide pokok itu adanya kalau nggak di awal kalimat, ada di awal paragraf, ada di akhir paragraf. Ini awal paragrafnya dari sini sampai tanda titik. Kalau akhir paragraf yang ini sampai titik. Nah, harus kita ingat bahwa ide pokok itu kalimatnya umum. Kita lihat yang ini, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama yang rukun. Kalau yang ini, Tri Kerukunan Umat Beragama meliputi 3 kerukunan berikut ini, dan ini. Berarti ide pokoknya itu dari sini kita garisi. Terus digarisin sampai sini. Ini adalah ide pokok paragraf pertama. Nah, dari sini sampai sini adalah kalimat penjelas. Ini kalimat utamanya, dari sini sampai sini adalah kalimat penjelas. Kalau ide pokok pada paragraf yang ini, berarti kalimat utamanya, Tri Kerukunan Umat Beragama yang pertama adalah kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau kerukunan intern umat beragama. Kalau kalimat terakhirnya itu adalah hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan beragama yang tentram, rukun, dan penuh kebersamaan. Kalau ini dijadikan ide pokok, ini nggak jelas hal apa.
Berarti ide pokoknya ada di awal paragraf, dari awal kalimat sampai titik. Berikutnya, ide pokok di paragraf ketiga adalah konsep kedua dari tri kerukunan memiliki pengertian kehidupan beragama yang tentram antar masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Kalau di akhir paragrafnya, semua lapisan masyarakat bersama-sama menciptakan suasana hidup yang rukun dan damai di negara Republik Indonesia. Yang lebih umum adalah ini, berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf, dari awal paragraf sampai tanda titik. Nah, yang terakhir, kalimat utamanya itu ada di awal atau di akhir. Kita lihat kalimat awalnya. Konsep ketiga dari tri kerukunan adalah kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Kalau yang ini, tri kerukunan umat beragama diharapkan menjadi salah satu solusi agar terciptanya kehidupan umat beragama yang damai, penuh kebersamaan, sikap toleran, saling menghormati dan menghargai. Ide pokoknya ada di awal paragraf karena ini sifatnya umum. Kalau kita pilih yang ini merupakan kalimat penjelas, banyak tanda koma yang artinya ini merupakan pemaparan atau penjelasan. Begitu ya anak-anak, kalian ikut garis bawahi di LKS-nya. Nah, walaupun negara Indonesia punya keragaman suku, peragaman agama, budaya, bahasa, tari daerah, kesenian, dan lain sebagainya, negara Indonesia tapi punya satu dasar negara, yaitu Pancasila. Yaitu apa? Nah, yaitu apakah kalian tahu dasar negara Indonesia? Ya, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila itu memiliki 5 sila-sila, di mana setiap sila-silanya itu, setiap perilaku kita itu harus sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila yang ada 5. Hari ini kita akan membahas makna dari sila-sila Pancasila beserta lambang-lambangnya. Apakah kalian tahu sila pertama itu bunyinya apa? Ya, sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan oleh bintang, gambar bintang. Nah, sila pertama ini mempunyai makna. Kalian tahu maknanya apa? Maknanya itu adalah bahwa masyarakat Indonesia mempercayai adanya Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi di negara Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Ada agama Islam, ada agama Buddha, Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Nah, setiap agama itu punya kepercayaan Tuhannya masing-masing. Kita sebagai umat Muslim juga tidak bisa memaksakan misalnya ke umat Kristen, "Hei, kalian harus percaya adanya Allah." Oh, umat Muslim juga punya Tuhan. Kita juga tidak bisa memaksakan agama lain untuk mempercayai agama kita. Cukup kita percaya dan meyakini agama kita dan melaksanakan apa ajarannya dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama lain untuk ikut pada agama kita. Karena kepercayaan agama itu termasuk pengamalan sila ke-1 Pancasila. Berikutnya sila kedua Pancasila. Sila kedua ini berbunyi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini merupakan bagaimana sikap manusia memanusiakan manusia. Jadi hubungannya antara manusia dengan manusia. Sila kedua ini dilambangkan dengan sebuah rantai. Nah, rantai ini mempunyai bagian-bagian yang sama besarnya dan saling terkait satu sama lainnya. Bukan tidak lain, rantai ini punya makna. Kenapa sila kedua gambarnya rantai? Karena dengan rantai ini menggambarkan bahwa manusia itu pada dasarnya punya derajat yang sama dan saling membutuhkan. Jadi kita sesama manusia itu sebenarnya derajatnya sama, pekerjaan apapun kita sama. Jadi sila kedua ini melambangkan sikap memanusiakan manusia, sikap saling menyayangi, saling menghormati, saling menghormati, saling menghargai. Atau contohnya kita mau jenguk teman kita yang sakit atau menolong teman yang terjatuh, itu merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, berikutnya sila ketiga yang bunyinya itu adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini dilambangkan dengan sebuah apakah ada yang tahu? Ya, sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Bukan tidak punya arti. Pohon beringin ini merupakan pohon besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara
Indonesia. Jadi gitu ya, kita sebagai warga negara Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin itu juga memiliki sulur-sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Nah, itu artinya kita memiliki keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Jadi, walaupun negara Indonesia punya banyak keragaman, kita harus tetap menjadi satu negara Indonesia. Artinya, salah satu sikap hidup rukun, hidup bersatu itu adalah pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin. Yang keempat adalah bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dilambangkan oleh kepala banteng. Arti dari lambang sila keempat itu adalah sebagai warga negara Indonesia itu kita harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita harus segala pengambilan keputusan itu harus dilakukan dengan musyawarah. Tujuannya supaya dapat mewakili pendapat-pendapat orang lain, sehingga keputusan yang diambil itu tidak merugikan banyak orang. Contoh musyawarah itu adanya pemilu, ada pemilihan ketua kelas dulu. Itu adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Adalah sila kelima. Apakah kalian tahu lambang dari sila kelima? Sila kelima itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima itu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan pengamalan kita harus memiliki sikap adil. Nah, sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas yang menunjukkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan kebijakan negara adalah untuk memakmurkan warganya. Padi dan kapas itu digunakan karena merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang dan pangan sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Karena manusia itu membutuhkan sandang dan juga membutuhkan pangan. Sandang itu pakaian dan pangan itu makanan. Padi itu mewakili pangan atau makanan, sedangkan kapas itu mewakili sandang atau pakaian. Jadi itu ya, setiap sila dalam Pancasila serta lambangnya itu mengandung makna. Jadi segala sikap kita itu harus sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Nah, berikutnya karena kalian sudah menyimak videonya dengan baik, kalian boleh kerjakan tugasnya. Nah, karena kalian sudah menyimak videonya, terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Kalian sekarang boleh kerjakan tugasnya uji pembelajaran 3, halaman 49 sampai halaman 50. Nah, untuk bagian 2, nomor 3-nya tidak perlu kalian kerjakan. Jadi cukup kalian kerjakan nomor 1, 2, 4, dan 5. Untuk bagian 2 ya, kalau bagian 1 kalian kerjakan semuanya. Yang punya LKS, kalian boleh tulis jawabannya saja. Nah, selanjutnya kalian simak video berikutnya untuk mengerjakan tugas matematika. Tetap semangat, karena ini kelas 5 memang tugasnya agak banyak ya anak-anak, nggak boleh ada yang ngeluh. Ya, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.